Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Haidar dengan NIM 2320110054 dari kelas HKIP angkatan 23. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Labib selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Untuk pertanyaan pertama saya baca dulu nggih. Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah melakukan survei, mereka mendapat rumah impian 500 juta. Sayangnya tabungan mereka hanya sekitar 100 juta yang tidak cukup untuk membeli rumah tersebut. Akhirnya melakukan PSI karena mendapatkan pembiayaan berdasarkan atas katakan kawan agar mereka mendapatkan rumah impiannya. Namun tidak dibawahi jelaskan dengan alasan hukumnya. Oke, poin utama dari soal pertama adalah akad apa yang harus diterapkan oleh Haidar dan Nabila sehingga akad tersebut tidak dikatakan haram. Jadi boleh. Bagaimana dan caranya gimana serta alasan hukumnya apa? Pertama, akad apa yang harus dilakukan adalah akad murabahah. Kenapa kok akad murabahah? Akad murabahah ini adalah akad jual beli sehingga di dalam akad tersebut tidak terjadi unsur riba atau lain macamnya. Caranya gimana? Caranya Bank BSI itu membeli rumah tersebut, lalu dengan kesepakatan bersama antara Bank BSI dengan Haidar dan Nabila itu, Bank BSI-nya menjual dengan harga yang lebih tinggi, tapi harus disepakati kedua belah pihak. Lalu Haidar dan Nabila itu nyicil sambil berjalannya waktu hingga lunas, sehingga akad tersebut tidak dikatakan akad riba. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Di situ yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dasar hukum yang kedua ada fatwa MSN atau fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang akad murabahah atau akad jual beli tadi. Jadi kesimpulannya, akad yang harus diterapkan kepada Haidar dan Nabila ini adalah akad murabahah, adalah akad jual beli, sehingga Haidar dan Nabila tidak terjerumus pada akad yang mengandung riba. Jadi begitu. Dan dasar hukumnya ada dua tadi, ada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Oke, lanjut soal nomor 2. Saya baca dulu. Jelaskan yang dimaksud dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Untuk fungsi perbankan syariah dengan intermediasi tadi, itu fungsinya jadi perantara antara seseorang yang mempunyai dana lebih dengan seseorang yang lagi membutuhkan dana. Itu fungsi utamanya, garis besarnya atau substansinya di situ ada perantara dari orang yang punya dana lebih dengan orang yang sedang membutuhkan dana. Dan apalagi tadi soalnya cara mendapatkan keuntungannya gimana? Cara mendapatkan keuntungannya yang pertama ada margin keuntungan. Margin keuntungan itu seperti apa? Margin keuntungan itu seperti yang tadi di soal nomor 1, persis itu menggunakan margin keuntungan atau akad murabahah jual beli, sehingga bank tersebut, Bank BSI ya yang kita bahas, Bank BSI mendapatkan keuntungan dari akad murabahah sehingga tidak menjerumuskan ke dalam akad yang
berbau riba. Untuk keuntungan yang kedua, cara mendapatkan keuntungan yang kedua dengan cara bagi hasil. Bagi hasil bagi hasil apa ya? Kerjasama usaha. Itu namanya akad apa ya? Akad mudharabah atau akad musyarakah. Untuk yang terakhir, cara mendapatkan keuntungannya itu ujroh, fee itu bahasa sekarangnya fee. Kalau bahasa bahasa gampangnya itu apa ya, jasa, layanan jasa. Jadi bagi hasil tersebut, hmm, kok bagi hasil ujroh tadi ya, maaf, ujroh layanan jasa. Jadi cara mendapatkan keuntungan bank syariah yang ketiga ada ujroh tadi. Kesimpulannya, fungsi fungsi dari perbankan syariah melalui intermediasi tersebut adalah menjadi perantara antara orang yang mempunyai dana lebih dengan orang yang membutuhkan dana. Dan cara dapat keuntungannya ada 3 poin penting. Yang pertama ada margin keuntungan. Yang kedua, margin keuntungan yang biasa disebut akad murabahah. Yang kedua ada bagi hasil atau akad mudharabah atau akad musyarakah. Yang ketiga ada ujroh, fee atau layanan jasa. Oke, lanjut soal yang ketiga. Saya baca dulu. Jelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah serta berikan masing-masing contohnya. Serta berikan pendapat Anda tentang pernyataan yang sering dikatakan masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Jadi soal tersebut adalah hal-hal apa yang dilarang dalam bank syariah. Yang pertama jelas riba. Karena apa kok tidak boleh? Karena riba itu haram memang. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 tadi, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas sekali disebutkan dalam Al-Quran. Karena riba tersebut, contohnya gimana? Ada bunga. Nah, contoh yang sudah biasa kita temui adalah bunga. Bunga tersebut itu mengandung riba. Untuk yang kedua, larangannya ada goror. Goror itu apa? Ketidakjelasan akad. Nah, kenapa kok haram? Karena akad tersebut tidak jelas. Jadi kita mau apa ya? Mau mengerjakan atau bukan mengerjakan sih, tapi mau menjalani akad tersebut jadi bingung. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk uh, goror ini, goror. Yang ketiga ada apa ya? Ada maisir. Maisir itu apa, Mas? Maisir itu bahasa Indonesianya judi, jelas. Riba, akad tidak jelas, dan judi. Judi sangat diharamkan. Judi biasa aja diharamkan, apalagi kok judi di dalam bank. Semua judi itu haram. Karena apa? Karena kita tidak diperbolehkan mendapat keuntungan tanpa kerja. Itu cara kasarnya begitu. 3 tadi ya, larangan yang dilarang dalam perbankan syariah. Yang pertama ada riba, dan yang kedua ada goror, ketidakjelasan akad. Yang ketiga ada maisir atau judi. Lalu apa tadi? Pendapat Anda. Pendapat saya mengenai bank konvensional dengan bank syariah itu sama. Menurut masyarakat begitu. Pendapat saya gimana? Pernyataan tersebut memang sangat mirip, hampir mirip malah. Tapi bank konvensional itu jelas mengandung ribanya. Karena apa? Karena di dalam bank konvensional tersebut mengandung bunga. Seperti yang saya sampaikan di soal kedua tadi. Riba mengandung bunga. Jelas bunga itu mengandung riba. Sedangkan bank syariah itu mendapat keuntungannya dari margin keuntungan atau akad murabah, jual beli. Jadi bank konvensional dengan bank syariah sangatlah berbeda. Bank syariah itu
bukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tapi menjalankan prinsip tersebut, menjalankan kegiatan tersebut, menjalankan eh, kerjanya tersebut dengan cara halal dan berkah, sehingga menjadikan kebiasaan tersebut atau kerjanya itu membawa kemanfaatan, tidak mengandung riba tadi ya, mengandung yang dilarang di dalam Islam. Jadi bank syariah ini menjalankan sesuai aturan yang diatur dalam syariat Islam. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.